Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin tetap semangat uploadnya. Dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Saat Momi, Alea dan Misea masih ada di lantai atas, di lantai bawah ada yang sedang kebakaran jenggot. Siapa lagi yang sedang kebakaran jenggot kalau bukan Daddy Brad? Mobil yang dinaiki Daddy Brad dan Michelle pun memasuki halaman mansion Wilson. Begitu mobil terparkir dengan mulus, Daddy Brad dan Michelle pun turun dari dalam mobil. Siapa tamu yang datang? Kenapa banyak sekali mobil yang terparkir di sini? Gumam Daddy Brad dalam hati saat melihat dua mobil yang terparkir di halaman mansionnya. Mobil siapa lagi kalau bukan mobil Ray dan Satria? Beda halnya dengan Daddy Brad yang sedang menerka-nerka siapa pemilik mobil, Michelle malah senyum-senyum sendiri karena tahu siapa pemilik salah satu mobil itu karena di platnya ada nama Satria di sana. Daddy Brad dan Michelle pun masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, tak ada tamu di ruang tamu. Kenapa tidak ada orang di sini? Gumam Daddy Brad. Karena pikirnya kalau memanglah orang jauh yang datang, harusnya berada di ruang tamu. Selamat sore, Tuan, Nona. Sapa pelayan. Selamat sore Mbak. Balas Daddy Brad dan Michelle bersamaan. Siapa yang datang Mbak? Tanya Daddy Brad. Temannya Nona Misea, Tuan. Jawab pelayan. Temannya? Laki-laki? Tanya Daddy Brad mencurigai seseorang. Iya Tuan, jawab pelayan. Haish. Bocah tengik itu pasti yang datang. Geram Daddy Brad. Di mana dia sekarang? Ada di ruang keluarga, Tuan. Kenapa disuruh duduk di ruang keluarga? Dia itu bukan keluarga, harusnya disuruh duduk di ruang tamu. Maaf Tuan, nyonya besar tadi yang mengantar teman Nona Misea ke ruang keluarga. Haish, geram Daddy Brad. Daddy Brad pun berjalan dengan langkah panjang menuju ruang keluarga dengan nafas yang memburu dan tangan yang mengepal. Tahu dedinya sedang emosi, Michelle pun cepat-cepat mengikuti dedinya. Ruang keluarga. Sedang apa kau di sini? Hah? Bentak Daddy Brad setibanya di ruang keluarga. Mendengar suara bariton Daddy Brad, Ray dan Satria yang sedang mengobrol langsung menoleh ke arah Daddy Brad. Ray dan Satria pun mengangkat bokong mereka dari sofa. Selamat sore Dad. Sapa Ray sok akrab sambil melambaikan tangannya. Dad, 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 Dad. Sejak kapan aku menjadi dedimu? Bentak Daddy Brad. Mungkin sekarang belum Dad, tapi nanti kalau saya dan Misea sudah menikah, Daddy Brad akan menjadi dediku juga kan? Balas Ray. Satria memutar bola matanya malas mendengar kata-kata Ray yang terkesan sangat memaksa. Jadi mulai sekarang aku akan latihan memanggil paman dengan panggilan Daddy. Lanjut Ray. Kau. Geram Daddy Brad seraya hendak menghampiri Ray, ingin sekali Daddy Brad menggetok kepala Ray. Dad, tahan. Michelle yang berdiri di samping Daddy Brad langsung menahan tangan Daddy-nya. Lepaskan Daddy Sela, biar Daddy getok kepala bocah itu biar aliran darah ke otaknya lancar, agar tidak berbicara ngawur lagi. Sabar Dad, kalau Mommy tahu Daddy memukul Ray, pasti Daddy kena omel sama Mommy. Daddy tidak peduli, minggir. Daddy Brad menyentak tangan Michelle yang sedang menahan tangannya. Tangan Michelle pun berhasil terlepas, Daddy Brad pun berjalan menghampiri Ray. Melihat Daddy Brad hendak menghampirinya, Ray pun cepat-cepat kabur. Sini kau bocah ingusan. Teriak Daddy Brad sambil mengejar Ray. Daddy. Teriak Misea yang melihat Ray yang sedang dikejar Daddy-nya. Mendengar suara Misea, sontak Daddy Brad dan Ray berhenti kejar-kejaran dan menoleh ke arah Misea. Begitupun dengan Michelle dan Satria, mendengar suara Misea mereka pun menoleh ke arah Misea.
Melihat Misea, Rai pun berlari menghampiri Misea dan meminta perlindungan Misea. "Si, dedimu galak," rengek Rai di belakang punggung Misea. "Astaga Rai, kau sungguh membuatku malu. Menyesal aku ikut denganmu," gerutu Satria dalam hati saat melihat tingkah Rai. Mata Dedi Berat membulat melihat Rai yang sedang mengadu domba dirinya dengan putrinya. "Kau!" geram Dedi Berat seraya berjalan menghampiri Rai. Makin menggebu-gebu saja hasrat Dedi Berat ingin menggetok kepala Rai. "Berat!" Sang pawang Dedi Berat pun datang. Melihat pawangnya ada di belakang Misea dan Rai dengan mata yang sudah melotot, sontak Dedi Berat menghentikan langkah kakinya. "Kau itu bisa tidak dewasa sedikit? Seperti anak kecil saja," bentak Momi Alea. "Sini kau," perintah Momi Alea. Mau tak mau Dedi Berat pun berjalan dengan langkah lemas menghampiri pawangnya. "Awas kau," geram Dedi Berat begitu melewati Rai. Sedangkan Rai menggelembungkan pipinya menahan tawa. Segarang-garangnya Dedi Berat, tapi kalau pawangnya sudah mengeluarkan suara, Dedi Berat langsung berubah seperti anak laki-laki yang berumur 3 tahun. "Cepat masuk kamar," perintah Momi Alea. Dedi Berat pun berjalan gontai menuju kamar utama. "Kalian mengobrol saja, Bibi urus bayi besar Bibi dulu," pamit Momi Alea. "Iya Bibi," jawab Rai. "Sekali lagi terima kasih sudah menolong saya," ucap Rai dan hanya dibalas dengan senyuman oleh Momi Alea. Momi Alea pun memutar tubuhnya dan pergi menyusul bayi besarnya. "Kamu gak kenapa-kenapa kan?" tanya Misea khawatir. Rai menggelengkan kepalanya dengan wajah dibuat-buat sok imut. "Uwi, sok imut." Untuk yang kesekian kalinya Satria muntah dalam hati melihat ekspresi wajah Rai. Apa jatuh cinta bisa membuat orang menjadi aneh seperti Rai saat ini? Gumam Satria dalam hati. Saat sedang bergumam dalam hati, tiba-tiba Michela menyapanya. "Hai Sat," sapa Michela yang sejak tadi belum sempat menyapa Satria. Sontak Satria menoleh ke arah Michela. "Hai Shell," balas Satria. "Kalian mengobrol saja di sini, aku dan Rai ke ruang keluarga di lantai atas dulu," ucap Misea. "Ayo Rai," ajak Misea sambil menarik tangan Rai. "Apa tidak sebaiknya kita di sini saja?" tawar Rai sambil melirik tajam Satria. "Cih," deci Satria yang melihat lirikan tajam Rai. Ia tahu kenapa Rai ingin tetap berada di ruang keluarga di lantai bawah, karena Rai tak ingin dirinya dan Michela hanya berduaan. "Ada hal penting yang ingin aku bicarakan padamu," jawab Misea. Rai kembali melirik Satria dan memberi ancaman dengan tatapan matanya pada Satria seolah mengatakan pada Satria untuk tidak berbuat macam-macam dengan Michela. Satria memutar bola matanya malas melihat tatapan tajam Rai. "Ya sudah, ayo," balas Rai. Rai dan Misea pun mulai berjalan keluar dari ruang keluarga. "Hey bro," panggil Satria. Rai dan Misea pun berhenti dan menoleh ke arah Satria. "Apa? Kau melupakan bingkisanmu, bro?" jawab Satria sambil melempar paper bag berisi boneka beruang ke arah Rai. Dan dengan cepat Rai menangkap paper bag yang dilempar Satria. "Apa itu?" tanya Misea. "Nanti saja kutunjukkan di atas," jawab Rai. Rai dan Misea pun kembali berjalan keluar dari ruang keluarga meninggalkan Satria dan Michela. Setelah Rai dan Misea pergi, barulah Michela mendekati Satria dan mereka pun duduk bersebelahan di sofa panjang. Meninggalkan Rai, Misea dan Satria Michela, ada Dedi Berat yang habis diceramahi Momi Alea di dalam kamar. "Iya sayang, iya maaf." Hanya itu yang bisa keluar dari mulut Dedi Berat setiap Momi Alea menyelesaikan satu bait ceramahnya.
Kau harus ingat Brad, Misea itu membutuhkan Rai. Kau sebagai ayah tidak boleh egois. Apa kau tidak melihat tadi wajah Misea? Ia sudah mulai berdandan lagi. Misea sudah menunjukkan tanda-tanda kesembuhan mentalnya dan itu semua berkat Rai. Omel Momi Alea. Iya sayang, iya. Aku minta maaf. Balas Satria. Momi Alea menghela nafasnya kasar sambil mendaratkan bokongnya di pinggir ranjang karena sejak mengomel tadi dirinya sedang berdiri sedangkan Dedi Brad duduk di sofa. Melihat istrinya sudah selesai mengoceh, Dedi Brad berdiri dari tempat duduknya lalu mengambil segelas air putih yang ada nakas samping ranjang dan memberikannya pada sang istri. Ini minum dulu. Pasti mulutmu haus sekarang karena terus mengomel. Ucap Dedi Brad. His. Kau ini. Kesal Momi Alea seraya menerima gelas itu dari tangan Dedi Brad. Setelah satu gelas air putih selesai Momi Alea tenggak, Momi Alea memberikan kembali gelas itu pada Dedi Brad dan Dedi Brad meletakkan gelas kosong di nakas di sebelah sofa yang ada di depan ranjang. Setelah itu Dedi Brad duduk di sebelah Momi Alea di pinggir ranjang. Maafkan aku sayang, aku akan belajar menerima bocah itu. Ucap Dedi Brad sambil memijat pundak istrinya. Namanya Rai, Brad. Iya. Iya, Rai. Balas Dedi Brad mengalah karena tidak mau lagi kena omel istrinya. Bagaimana, enak tidak pijatanku? Dedi Brad mengalihkan pembicaraan mereka. Enak, coba agak turun sedikit. Balas Momi Alea. Dedi Brad pun menurunkan pijatannya sedikit dari pundak istrinya. Tapi pijatan Dedi Brad itu sebenarnya hanya modus Dedi Brad semata yang ingin mengajak istrinya bercinta. Momi Alea memejamkan matanya menikmati pijatan Brad. Enak? Tanya Dedi Brad lagi. Jawab Momi Alea sambil menganggukkan kepalanya. Mau tahu yang lebih enak lagi? Bisik Dedi Brad. Mata Momi Alea terbuka lebar mendengar pertanyaan suaminya. Ia tidak bodoh dan sangat paham arti pertanyaan suaminya. Momi Alea pun cepat-cepat berdiri dari duduknya. Aku siapkan air mandimu dulu. Ucap Momi Alea sambil berjalan menuju kamar mandi. Dedi Brad tertawa kecil melihat respon istrinya lalu berdiri dari duduknya dan menyusul sang istri yang sudah ada di kamar mandi. Sambil berjalan ke kamar mandi, Dedi Brad sambil membuka pakaian yang menempel di tubuhnya satu persatu hingga hanya menyisakan kawatnya saja. Kini Dedi Brad sudah berada di dalam kamar mandi. Dedi Brad pun menutup dan tak lupa mengunci pintu kamar mandi. Mendengar pintu kamar mandi terkunci, sontak Momi Alea menoleh dan melayangkan protesnya. Kenapa dikunci? Tanya Momi Alea. Jangan pura-pura tidak tahu sayang. Jawab Dedi Brad seraya berjalan mendekati istrinya lalu menarik pinggang istrinya agar tubuh mereka saling berdempetan. Brad jangan macam-macam. Aku ingin menyiapkan makan malam untuk kita. Kan sudah ada pelayan. Iya, tapi aku ingin membuat menu spesial untuk menjamu teman-teman Misea dan Michela. Apa menjamu bocah tengik itu lebih penting daripada melayani suamimu? Bukan begitu sayang, teman-teman Misea dan Michela kan tidak setiap hari datang, kalau kau kan setiap hari kita bersama. Pokoknya aku tidak mau tahu, aku ingin bercinta denganmu sekarang bukan nanti apalagi besok. Momi Alea menghela nafasnya kasar. Mau tak mau ia harus menyanggupi permintaan suaminya. Momi Alea pun melingkarkan lengannya di leher Dedi Brad lalu mendaratkan bibirnya ke bibir suaminya kemudian melu asterismat bibir suaminya dengan sangat lembut. Dan jelas saja aksi Momi Alea itu mendapat balasan dari Dedi Brad. Dedi Brad pun membalas lu asterismatan bibir istrinya dengan sangat lembut dan penuh gairah. Dan selanjutnya, ya, begitulah. Bersambung.